خصنا بمحمد وأنخذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله المكرم المختار. Para habaib yang hadir di sini, juga wabil khusus kepada guru kita Habib Alawi bin Muhammad Al-Atas, semoga Allah sehatkan selalu badannya, ditambahkan rezekinya, berkah selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Dan juga di sini juga ada Habib Ahmad bin Yahya, di sini juga Abdul Rahman As-Sekah, juga ada Ustaz Ahmad semua. Doakan guru-guru kita, orang tua kita mudah-mudahan disehatkan selalu, panjang umur, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya daripada guru-guru kita, khususnya berkah dari Nabi Muhammad SAW. Bijahi qiraatul burdah insyaallah. Amin. Kita yang hadir pada hari ini sebagaimana yang sering diingatkan bahwasanya alhamdulillah kita hadir karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir karena undangannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan undangannya yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rabbi mengatakan idza malartu biryadil jannah farta'u, kalau melihat taman surga singgahlah atau mampirlah. Sahabat bertanya, apa itu yang disebut dengan taman surga ya Rasul? Wa khalaqatul zikir, tempat di mana diadakannya zikir, mengingat Allah, bersalawat kepadaku. Dan kita berkumpul hari-hari ini untuk apa? Membacakan burdah dengan niat semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dengan dia semoga yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, dan Allah berikan sehat dan afiat kepada kita semuanya, berkah selamat dunia wal akhirat. Dijahil qiraatul burdah insyaallah. Hadirin hadirat, tahu kan? Ini yang namanya kecintaan itu tidak akan terpisah walaupun telah berpisah dari alamnya. Maksudnya berpisah dari alam dunia ila yaumil akhirat. Tapi yang namanya cinta itu tidak akan terpisah walaupun sudah beda alam. Yang satunya dia udah wafat, yang satu masih dunia. Yang mana yang namanya cinta tidak akan terpisah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man jara aliman faka'annama jarani. Siapa orang mengunjungi orang alim sama mendatangi, kata Rasul. Man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa mencium tangannya orang alim, ya sama mencium tanganku, kata Rasulullah. Man jalasa aliman fid dunya faman ajasu fid dunya ajasu mal qiyamah. Orang yang duduk orang alim di dunia, dia seakan-akan sedang duduk bersamaku. Dan orang yang duduk bersamaku, kelak di hari kiamat kita akan duduk lagi kepada Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad SAW. Beruntung sebagaimana dikisahkan di dalam satu kisah, dalam satu kitab, apa yang lupa, diceritakan bahwa kakeknya kita ini, para habaib khususnya, siapa yang tidak tahu dengan Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang Masya Allah, beliau adalah orang yang dengan luar biasa ibadahnya kepada Allah. Bahkan dikatakan beliau salasah wa salasinan sanatan la yawm fil lailah wala naharan. 33 tahun beliau enggak tidur di siang ataupun malam hari. Ditanya, kenapa kau tidak tidur? Bagaimana aku bisa tidur ketika aku melihat ke kiri, aku melihat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku melihat di kanannya, ada apa? Ada surganya Allah. Dalam riwayat melihat ke atas, melihat arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Faqih Muqaddam itu dimakamkan di pemakaman Jambal itu. Di situ dulu ada orang, dikisahkan seorang pemuda yang pelacur, pemabuk setiap hari, bermaksiat sampai satu kampung tahu dia orang tukang mabuk, tukang maksiat. Sehingga ketika ini orang meninggal dunia ingin dimakamkan di suatu pemakaman umum, tidak ada yang mau menerima makamnya di situ. Yang punya kuburannya nggak mau, jangan dikuburin di sini. Kenapa? Ini musibah, bala, orang maksiat dikuburin di makam ini yang umum, nggak mau. Tapi begitu, ini saking rusak. Akhirnya keluarganya memutuskan untuk menguburkan di tembok samping pagar daripada Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, di sebelah mananya itu lupa dalam kisahnya. Dimakamkan di situ. Lalu ada satu orang alim yang bermimpi tentang orang tersebut yang ahli maksiat tadi. Dia bermimpi bahwa orang pemuda itu betul lagi disiksa oleh Allah dalam kubur. Disiksa oleh malaikat munkar dan nakir, disiksa di dalam kuburnya. Karena mereka memang hidupnya setiap harinya bermaksiat. Akhirnya apa? Karena wafatnya dikuburkan dekat makam seorang aulia, yaitu Habib Faqih Muqaddam. Itu orang yang wafat ini, itu Faqih Muqaddam seakan-akan bangkit dari kuburannya, bangun dari kuburannya, pindah ke kuburan orang yang sedang disiksa. Apa kata Faqih Muqaddam? Ya malaikat, ya munkar wa nakir, ruh, pergi kalian. Kenapa? Hentikan penyiksaannya. Kenapa? Karena ketika engkau menyiksa ini budak yang bermaksiat, ini budak kesakitan sedang disiksa olehmu. Sehingga teriakannya terdengar sampai ke kuburku, sedangkan aku sedang berzikir menyebut nama Allah SWT. Keganggu zikirku. Itulah beruntungnya orang. Baru makamnya dekat doang, dekat dengan orang alim, dengan Faqih Muqaddam. Ini orang yang lagi disiksa. Faqih Muqaddam bangun mengatakan, ya malaikat, wal munkar wa nakir, ruh, pergi kalian.
Kenapa? Karena kau sedang nyiksa ini orang kesakitan, teriakannya mengganggu diriku dalam kuburku. Ini orang yang sudah beda alam aja, dekat makamnya doang dekat. Makamnya nggak jauh dari orang soleh, diselamatkan mendapatkan syafaat dari Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Walaupun orang maksiat, tapi tetap dapat syafaat, dapat pertolongan dari Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan Faqih Muqaddam pun meminta tolong kepada datunya Nabi Muhammad SAW. Di dunia di akhiratnya aja udah beruntung. Apalagi kita yang hadir pada hari ini. Kita bukan dekat kuburannya dengan orang alim, bukan. Cuman kita lagi duduk bersama orang alim, duduk bersama ulama. Kelak yang seperti ini adalah karunia, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Adam, semuanya para nabi itu semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Namun tidak ada kelebihan yang Allah berikan khusus hanya kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Beruntung kita yang hadir pada hari ini. Kita kumpul bersama ulama. Insya Allah kita kumpul di hari kiamat bersama ulama. Kita masuk surga bersama Nabi Muhammad, bersama orang-orang alim. Bagaimana tidak beruntung? Bayangkan orang dalam kubur aja karena makamnya dekat dengan Faqih Muqaddam diampuni dapat syafaat. Apalagi kita yang di dunia dekat dengan keluarganya, cucunya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya saudara dan melekat Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir tidak panjang lebar. Bahwasanya ketika kita hadir majelis taklim, niatkan dari rumah, walaupun banyak yang pikirannya kemana-mana, cuma tetap dapat pahala dan berkahnya Allah. Makanya syukuran ini nikmat. Dan yang koruya yang terbesar apa? Kita lahir dalam keadaan berkeluarga muslim, orang tua kita muslim, ayah kita muslim. Kita lahir dalam keadaan muslim dan lahir dalam keadaan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka inilah yang paling harus kita syukurin. Kita lahir dalam keadaan Islam dan lahir dalam keadaan sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada satupun umatnya Nabi masuk neraka, mereka akan disiksa dalam neraka, tapi akhirnya masuk surga. Cuman siapa yang mau disiksa dulu? Pas baju kotor, masuk kamu kumaha heula gitu. Kita banyak dosanya, mati, ketemu sama Nabi, kayak masuk surga. Bisa nggak? Bisa, cuma dikuras dulu dosanya neraka. Belum siksanya padang mahsyar. Orang bodoh sampai dikatakan dalam padang mahsyar itu orang kafir bilang, ya Allah, kalau memang aku pengen masuk neraka, masukin aja sekarang. Karena kenapa? Nggak kuat, pedih siksanya di padang mahsyar. Padahal kalau masuk neraka lebih pedih lagi, sakit begitunya. Namun beruntunglah orang yang mendapatkan pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga hadir dirahmatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka istiqomah ini jangan sampai putus, karena istiqomah khair min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Hadirin hadirat, dan mudah-mudahan kita wafat nanti sebagaimana janjinya Nabi Muhammad SAW, awmahu awaman ahab, seorang akan dikumpulkan dengan seorang yang dicintainya. Kita mencintai para guru-guru kita, para ulama, mobil khususnya kepada para habaibnya, pada duriyah ahda'i Rasulullah SAW. Mudah-mudahan wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Maka jagalah istiqomah ini, karena orang yang udah sekali hadir bakalan terusnya nggak bakal hadir. Walaupun godaannya macam-macam, ada hujan, ada segala macam. Ada Nabi dulu dakwah gimana? Nabi dakwah, kata Habib Mahdar tuh almarhum pernah dengar ceritanya. Hei Habib disambut, Nabi disambut. Habib diundang acara suguhan kopi, suguhan kue, Nabi disambut dengan apa itu. Hanya beruntunglah kita, alhamdulillah pada hari ini masih bisa hadir padahal cuacanya hujan. Cuman alhamdulillah mendekat, mudah-mudahan dengan berkatnya kita baca kitab Burdah, hujan yang turun menjadikan hujan rahmat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin hadirat Allah SWT, kurang lebihnya fakir mohon maaf apabila kesalahan. Dan mudah-mudahan ini majelis malam Senin dan hari Selasanya dan hari Kamisnya malam Jumat mudah-mudahan terus berjalan insyaallah. Jamaahnya tambah banyak, rezekinya pun tambah banyak. Nanti mudah-mudahan Ustaz Soleh bisa menjadi donaturnya salah satunya. Berarti sehingga ini majelis untuk menggarap bisa bikin 2 tingkat, 3 tingkat. Karena kalau malam Jumat sampai keluar-luar, sampai depan-depan, masya Allah. Hari Selasa biasanya kalau di kampung-kampung beda. Kalau malam rame, kalau pagi boro-boro. Ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk masih tidur. Cuman masya Allah, hari Selasa hadir kau saudara tetap nggak berkurang, bahkan lebih ramai dibandingkan malam Jumat, malam Senin, lebih sampai Selasa itu lebih banyak. Artinya apa? Inilah orang-orang yang bersyukur. Nah, mereka diberikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga tadi sedikit yang ketiga, kalau kita lahir dalam keadaan Muslim, kita itu karunia yang kita syukuri, nikmat terbesar itu ada lagi. Kita wafat, kita lahir dalam keadaan berkeluarga Muslim. Ya, dan ingatlah khusus
Hanya kekhususan ini untuk umatnya Nabi Muhammad. Apa khususnya ini istimewaannya? Kita lahir dalam keadaan umatnya Nabi Muhammad. Sebesar apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita, walaupun dosa kita diibaratkan sebesar langit dan bumi, seluas lautan dan daratan, dosa kita yang begitu banyak. Namun ingatkan, ada yang lebih besar daripada kita punya dosa. Ada yang lebih besar daripada kita punya dosa. Apa? Pintu pengampunan Allah SWT khusus kepada umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau umat Islam, umatku Masya Allah bersyukur, nikmat terbesar tuh itu wafat lahir dalam keadaan muslim, berkeluarga muslim, cuma nggak tahu matinya dalam keadaan usul khatimah. Apa usul khatimah nggak tahu dah. Wafatnya kita dalam keadaan muslim, apa bukan muslim kita nggak tahu. Umur kita beruntung hadir pada hari ini kumpul, mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang dipilih oleh Allah selalu untuk bisa hadir majlis dan diakuin sebagai umatnya Nabi Muhammad. Karena para nabi yang lain pun banyak iri ingin menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam mengatakan, seandainya aku bisa seperti Muhammad, jadikan aku sebagai Muhammad. Namun kalau aku nggak bisa seperti Muhammad, jadikanlah aku menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang sudah tercantum sebagai umatnya Nabi Muhammad? Dan yang terpenting, semoga kita wafatnya diakuin sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak diakuin sebagai umatnya Nabi, bagaimana akan masuk surga walaupun ibadahnya banyak? Karena surga dan neraka ada pada ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nggak ridho kita masuk, kita nggak bakal masuk. Namun kita kumpul pada bersama keluarganya, mudah-mudahan kita dipilih dan diakuin sebagai umatnya Nabi. Amin. Sehingga kita bisa berkumpul bersama Nabi di surga Firdaus yang ala insyaallah. Rabbana taqabbal minna innaka antal alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.